Ucapan terima kasih spesial untuk kakak, Be Something, cah.007@gmail.com. Untuk Kak cah.007@gmail.com yang luar biasa, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah Anda berikan. Baik itu melalui donasi, komentar positif, interaksi, atau sekadar hadir sebagai pendukung setia, setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan menjadi energi positif bagi kami. Jujur, memiliki orang-orang yang peduli seperti Anda, membuat perjalanan ini terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari komunitas ini. Doa terbaikku untuk Anda, semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan, dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Semoga kebaikan yang Anda berikan berbalik kepada Anda berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Setelah setengah jam penuh dalam keheningan tanpa henti, Klein membuka matanya dan perlahan bangkit berdiri. Ia mengambil tongkatnya, mengenakan topinya, lalu meninggalkan katedral, menumpang kereta sewaan kembali ke Jalan Minsk di tengah kegelapan malam. Saat itu, kewaspadaan dan pengawasan di sekitarnya, yang sudah tak terhindarkan lagi mulai mereda, berubah menjadi bayangan di bawah cahaya lampu gas. Sesaat lewat tengah malam, Klein mengeluarkan kunci rumahnya, membuka pintu, dan masuk ke ruang tamu kosong untuk mencari buku rahasia. Tak butuh banyak usaha baginya untuk menemukan buku tua berjilid kulit kambing tebal itu, tersimpan di dalam lemari di kamar lantai pertama. Sampul keras buku itu berwarna hitam legam, dengan 2 baris tulisan Hermes berwarna merah darah. Book of Secrets. Klarman. Klein mengembuskan napas, namun ia tidak tergesa membaca buku itu. Sebaliknya, ia dengan cepat membangun dinding spiritual di ruangan tersebut, lalu memanggil dan menanggapi dirinya sendiri melalui sebuah ritual. Setelah itu, ia melemparkan peluit tembaga milik Azik, Master Key, All Black Eye, peluru-peluru Beyonder, botol berisi racun biologis, karakteristik Beyonder Werewolf, Book of Secrets, bahkan seluruh wadah lainnya ke atas kabut abu-abu. Ia berencana menunggu sampai semua kekacauan benar-benar reda, sebelum memutuskan mana yang akan diambil dan mana yang disimpan. Setelah menyelesaikan semua itu, ia bahkan tidak repot mempelajari karakteristik werewolf, maupun botol racun biologis itu. Ia hanya membersihkan diri dan langsung berbaring di tempat tidur. Ada 2 alasan untuk itu. Pertama, membaca buku itu akan memakan waktu lama, dan pada malam yang begitu tidak tenang ini, sangat mudah menimbulkan masalah pada tubuh fisiknya di dunia nyata. Kedua, Klein sadar betul kelemahannya saat ini. Kecepatan pertumbuhan spiritualitasnya tidak mampu mengimbangi peningkatan kekuatan Beyonder dan banyaknya benda mistik yang ia miliki. Setelah pertempuran yang begitu intens, spiritualitasnya telah terkuras habis. Kepalanya berdenyut nyeri, dan kantuk berat menyerangnya. Ya, hal yang paling banyak membebani spiritualitasku adalah pengganti boneka kertas, disusul pembuatan air suci matahari dengan bros matahari, meski tadi malam tak kugunakan. Setelah itu, air suci dan lompatan api. Klein menguap, lalu menggunakan kogitasi untuk menyingkirkan rasa lelah dan tegang yang menghalanginya untuk tidur. Kurang dari 10 detik kemudian, ia pun memasuki alam mimpi, dan berbagai potongan adegan berkelebat silih berganti di hadapannya. Di lapangan terbuka yang dikelilingi gudang-gudang tua, anggota Machinery of Mind datang dan pergi tanpa henti. Penanggung jawab penyelidikan kasus ini sudah berganti, dari seorang kapten tim menjadi ahli berperingkat Diaken. Rambut coklat milik ikan Bernard tetap kusut dan mencuat ke segala arah, tak peduli seberapa ia berusaha menutupinya dengan topi. Hal ini membuat banyak anggota Machinery Hive Mind diam-diam bergurau, bahwa sang Diaken mungkin menata rambutnya dengan bom. Saat itu, ikan yang berwajah tegas dengan rahang tajam, memegang cermin perak berhias pola kuno. Di kedua sisinya terdapat ornamen menyerupai mata, terbuat dari permata hitam yang tampak tenang sekaligus memikat. Ikan menatap sekeliling dan berkata,
Meski tikus-tikus di selokan itu ahli mengacaukan ramalan dan mediumisme, serta sudah menyingkirkan semua jejak dengan baik, dunia Beyonder ini penuh misteri, tak ada jaminan keberhasilan 100%. Sembari berbicara, ia menatap cermin perak di tangannya, dan mengetuk permukaannya 3 kali dengan tangan kanan. Setelah jeda 2 detik, ikan ser menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada berat. "Yang Mulia Arodes, pertanyaanku, siapa saja yang terlibat dalam insiden yang baru saja terjadi di sini?" Kegelapan di sekitar tiba-tiba menebal, dan permukaan cermin perak itu mulai beriak seperti air. Tak lama, sebuah pemandangan muncul di dalam cermin. Di antara kobaran api yang menjulang, tampak sosok melayang di udara. Ia mengenakan mantel panjang hitam berkancing ganda dan topi setengah tinggi. Tubuhnya terdistorsi, wajahnya buram. Selain itu, wajahnya dilumuri cat. Di bawah kakinya, api berkobar dan melahap dirinya. Cahaya beriak, dan adegan berganti. Kini terlihat seorang pria parubaya berjubah merah tua. Lengannya terbakar oleh api yang menyilaukan, namun kepalanya tersembunyi di dalam bayangan. Adegan demi adegan terus berganti di hadapan mereka. Mereka melihat seorang wanita dengan gaun hitam megah yang rumit, dan rambut pirang acak-acakan. Namun wajahnya sepenuhnya tembus pandang, seolah ia tidak benar-benar ada. Di sisi wanita itu, ada 2 pria berbulu hitam di sekujur tubuh mereka. Hanya punggung mereka terlihat, sedang ditarik oleh tangan-tangan aneh. Akhirnya, perubahan berhenti ketika gambar menampilkan kobaran api yang melesat ke langit. Kembang api itu meledak indah dan cemerlang, menerangi seluruh area. Dalam pemandangan yang tampak seperti mimpi itu, pria berjas hitam berkancing ganda itu kembali muncul. Tubuhnya memutar dan menunduk sedikit ke depan, menekan topinya ke dada, lalu memberi hormat. Wajahnya bukan hanya kabur karena gangguan spiritual, tetapi juga tampak berkilau seperti minyak. Ketika ikan ser hendak bertanya pada rekan-rekannya, beberapa baris tulisan dalam bahasa kuno Feisak muncul di permukaan cermin. Berdasarkan prinsip timbal balik, kini giliranku bertanya. Jika kau menjawab salah atau berbohong, kau akan dihukum. Kata dihukum tampak berwarna merah darah, seolah meneteskan cairan segar. Ekspresi ikan ser sempat menegang, lalu berubah sangat serius. Sesaat kemudian, cahaya beriak lagi, dan sebuah kalimat baru muncul. "Apa orientasi seksualmu?" Ikan ser terpaku, sementara ia bisa merasakan seluruh tatapan rekan-rekannya tertuju padanya. Pukul 6 pagi, langit baru mulai terang. Klein terbangun oleh dentang lonceng gereja yang tepat waktu. Sesuai kebiasaannya, ia biasanya akan berbalik dan melanjutkan tidur hingga hampir pukul 8. Tapi kali ini, ia langsung duduk dan menatap sekeliling. "Ya, aku tidak digerebek dengan dalih memeriksa meteran gas." Ia menghela napas lega, lalu tanpa mencuci muka pun, ia bangkit dan melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, untuk naik ke atas kabut abu-abu. Ia ingin mempelajari hasil buruannya dari semalam. Duduk di kursi The Fool, Klein memulai dari yang paling sederhana. Ia mengambil taring hijau tua itu dan mengamatinya beberapa detik. Kemudian, ia memunculkan pena dan kertas, lalu menulis kalimat ramalan. Efeknya, ini bukan berarti ramalan bisa menggantikan eksperimen. Namun karena ia memegang benda itu sendiri, dan mengetahui banyak hal tentang prisoner, lunatic, serta werewolf dari Sharon dan Marik, ia merasa cukup memiliki dasar untuk mencoba mendapatkan pencerahan darinya. Setelah mengucapkan pernyataan itu, ia cepat memasuki dunia mimpi dan menyaksikan adegan demi adegan. Luka menganga tampak di perut werewolf Tyre. Ususnya terburai dan terseret di tanah. Namun, ia hanya membasuhnya dengan air, lalu memasukkan kembali usus itu ke perutnya. Ia mencubit sisi-sisi lukanya, dan akhirnya luka itu sembuh. Di bawah sinar bulan merah sempurna, ia menatap langit dan melolong panjang. Bulu hitam tumbuh di tubuhnya, inci demi inci, sementara taring di mulutnya tampak jelas. Ia mengayunkan cakarnya, dan memecahkan pelat baja yang cukup tebal. Ia berlari kencang di padang liar, meninggalkan kawanan serigala abu-abu yang mengejarinya semakin jauh. Ia membuat para pengikutnya bermata kosong dan dingin, menyerbu musuh tanpa takut mati. Ia juga menggunakan berbagai senjata untuk membunuh. Bom, pisau, peluru,
Dan makin kehilangan akal sehat, semakin kuat pula dirinya. Begitu membuka mata, Klein telah memahami karakteristik seorang werewolf dan mengenali bahaya tersembunyi dalam karakteristik Beyonder itu. Tyr telah lama terpapar cahaya bulan purnama, membuatnya tak mampu menahan dorongan nalurinya. Setelah mati, ia meninggalkan bekas spiritual yang kuat, sehingga siapapun yang menggunakan karakteristik itu untuk membuat ramuan demi naik urutan berikutnya, harus mampu menahan pengaruh tersebut sejak awal. Jika tidak, tanda-tanda kehilangan kendali akan muncul. Namun efek negatifnya belum sampai pada tingkat artefak tersegel, sehingga karakteristik werewolf itu masih bisa digunakan sebagai bahan utama ramuan. Bagus, sayangnya karakteristik Beyonder milik zombie Jason sudah ditelan pintu aneh itu. Aku penasaran, kemana pintu itu mengarah, dan adakah cara mendapatkannya kembali? Klein meletakkan taring hijau tua itu, merasa menyesal sekaligus sedih atas kehilangan tersebut, lalu mengambil botol berisi racun biologis berwarna coklat tembus cahaya. Ia mengulangi prosedur yang sama dan melakukan ramalan mimpi, tetapi kali ini ia tak yakin akan mendapat pencerahan yang rinci. Karena itu, ia mengganti kalimat ramalan menjadi efek positif dan negatifnya. Dalam kelamnya dunia mimpi, Klein kembali melihat pemandangan mengerikan. Seseorang jatuh ke tanah, mencakar dirinya sendiri hingga kulit, daging, bahkan tulangnya terkelupas. Orang lain memegangi kepala, matanya kehilangan fokus, auranya memudar. Seseorang terus muntah. Pada akhirnya tubuhnya kejang dan mati. Ada yang tertawa terbahak-bahak sampai tak bisa bernapas. Ada pula yang berhenti bertarung, saling menatap, lalu berpelukan dan berciuman. Saat adegan mencapai akhir, botol coklat tembus cahaya itu diletakkan ke dalam segelas air. Cairan bening di dalamnya perlahan berubah menjadi warna amber dan diminum. Orang yang memegang botol racun biologis itu tampak lemah, lalu batuk, menyentuh dahinya, dan menyadari tubuhnya panas membara, kondisinya kian memburuk. Mimpi itu segera berakhir. Klein mengetuk ujung meja panjang, sambil berusaha keras menafsirkan pencerahan tersebut. Menurut Steve, penglihatan tadi berarti, setelah tutup botol racun biologis dibuka, racunnya akan terus menyebar. Jenis racun apa yang mengenai korban sepenuhnya acak, bahkan pengguna tak dapat mengendalikannya. Racun ini benar-benar menjijikan. Jarak efektif penyebarannya tidak bisa dibaca lewat pencerahan. Merendamnya dalam air, dan meminum cairan amber itu sebelumnya, mungkin bisa mencegah keracunan, tapi berapa menit perendamannya? Dan bahkan, jika pemegang botol tidak membuka tutupnya, tubuhnya tetap akan memburuk perlahan, seakan terinfeksi. Seberapa lama batas waktunya? Klein mengusap dahinya, berniat melakukan percobaan di atas kabut abu-abu nanti jika sempat, meski ia tak yakin apakah botol racun itu akan berefek di sana. Lagi pula, dalam wujud roh saat ini, ia sama sekali tidak takut diracun. Sudahlah, nanti saja kupelajari lebih lanjut. Klein lalu mengalihkan pandangannya pada Book of Secrets berkulit kambing itu, dan membuka halaman pertama dengan santai. Halaman itu hanya berisi pola sederhana tanpa tulisan apapun. Ia membalik ke halaman berikutnya, dan akhirnya melihat kalimat pembuka dari Book of Secrets. Kami menyembah bulan, bukan Dewi Evernight. Pernyataan lain tentang hanya menyembah bulan dan bukan sang dewi, Klein tak bisa menahan diri untuk merenung. Terakhir kali ia mendengar hal semacam itu adalah ketika mempelajari Life School of Thought. Ia tak pernah menyangka bahwa Raja Shaman, yang menghabiskan seluruh hidupnya di benua selatan, ternyata memiliki pandangan serupa. Pada era kelabu, di penghujung zaman keempat, lautan mengamuk menjadi kenyataan. Karena itu, benua utara dan selatan terputus satu sama lain, dan Life School of Thought terbentuk di awal zaman kelima. Jelas, mustahil aliran itu bisa menyebar ke benua selatan sebelum Rosel mengirim orang-orangnya untuk menemukan jalur laut yang aman. Raja Shaman Klarman adalah tokoh sejarah yang hidup lebih dari 1000 tahun sebelum invasi benua utara. Dengan kata lain, dua faksi Beyonder yang berada di benua berbeda tak mungkin saling berhubungan, namun keduanya memilih untuk menyembah bulan secara langsung dan mengabaikan Dewi Evernight pada periode waktu yang hampir sama.
Kebetulan seperti itu, membuat siapapun tak bisa tidak berpikir. Mengapa? Mungkinkah kelahiran seorang dewa baru telah mengambil sebagian otoritas yang berkaitan dengan bulan? Namun, sebagai dewa, dia seharusnya tidak begitu samar dan tak dikenal. Dengan kata lain, meski sang dewi telah merebut otoritas bulan, para pengikut dewa bulan purba masih bertahan. Mereka telah diwariskan sejak zaman keempat, atau bahkan zaman ketiga. Setelah pemisahan antara benua utara dan selatan, mereka berkembang menjadi dua kelompok, satu dipimpin oleh Raja Shaman, satu lagi oleh Life School of Thought. Klein membuat dugaan kasar, namun ia terganggu oleh kurangnya petunjuk. Untuk mempersempit kemungkinannya, ia pun menyerah untuk berpikir lebih jauh, dan segera menelusuri sisa isi Book of Secrets. Dalam pembukaannya, Raja Shaman Klarman berkata secara langsung bahwa banyak ritual, tindakan, ilmu perbintangan, dan teknik pemanggilan dalam kitab itu berasal dari pemujaan primitif terhadap bulan, dan ia menjabarkan nama-nama kehormatan yang sesuai secara rinci. Satu-satunya bulan merah, simbol kehidupan dan keindahan, ibu dari segala kekuatan spiritual. Ada nama kehormatan yang benar-benar disebutkan. Namun, sebutan itu tidak memiliki deskripsi populer, seperti yang dimiliki Dewi Evernight atau Mother Earth. Jika benar ada dewa tersembunyi seperti itu, para pengikutnya pasti akan mengembangkan sebutan yang lebih sederhana, sesuatu yang lebih mudah dipuji, daripada sekadar pemujaan terhadap dewa bulan purba. Klein merasakan ada sesuatu yang janggal, dan mulai menganalisisnya dengan pengetahuannya sendiri tentang mistisisme. Selain itu, menggunakan Lady of Crimson untuk melakukan ritual akan sangat jelas mengarah pada sang dewi. Tapi memakai nama kehormatan yang mirip namun lebih rinci akan meminta sang dewi dan justru mengarah pada sumber kekuatan mereka, dewa bulan purba. Aku penasaran, keberadaan misterius macam apa dia ini? Klein berpikir dengan takjub sekaligus cemas, karena waktunya terbatas, ia hanya menelusuri bagian-bagian penting dan mendapati bahwa seperti yang dikatakan Raja Shaman Klarman sendiri, banyak tindakan dan ritual memang ditujukan pada bulan. Bagi Klein, hal itu tidak menjadi masalah. Ia tak berencana menyalinnya mentah-mentah, dan tanpa sengaja memancing dewa bulan purba yang sama sekali tak ia kenal. Yang ia ingin pelajari hanyalah struktur keseluruhan, rancangan, serta detail dari tindakan dan ritual tersebut. Hanya dengan menguasai aturan dasarnya, ia bisa menciptakan tindakan rahasia, ritual, ilmu perbintangan, dan teknik pemanggilan miliknya sendiri yang ditujukan kepada Raja Kuning dan Hitam. Mungkin di masa depan yang jauh, aku akan punya sistem mistisisme sendiri. Klein melepas bandul arwah dari pergelangan tangannya, dan akhirnya memastikan keaslian Book of Secrets itu. Setelah mendapat jawaban yang jelas, ia tidak terburu-buru menggunakan karakteristik Beyond the Werewolf untuk melakukan ramalan formula. Lagi pula, ia tak bisa menjualnya, dan dengan alasan yang sama, ia memutuskan untuk menunda penelitian botol racun biologis untuk sementara waktu. Ia segera kembali ke dunia nyata dan membuka tirai. Ia melihat matahari yang nyaris tak mampu menerangi tanah, tersembunyi di balik awan dan kabut, tampak agak pucat. Hacu. Tiba-tiba, Klein menutup hidung dan mulutnya, lalu bersin. Baru kemudian ia menyadari bahwa kepalanya sakit dan panas. Ia merasa ringan kepala, sepertinya terkena flu. Aku benar-benar jatuh sakit sebagai seorang Beyonder urutan 7. Klein menarik selembar tisu dan mengelap hidungnya. Ia berpikir sejenak dan segera memahami alasannya. Efek samping botol racun biologis secara bertahap akan melemahkan pemiliknya dan menyebabkan penyakit. Jika dibawa terlalu lama, efek itu bahkan bisa berujung pada kematian. Dan efek tersebut tak bisa dihapus dengan segel spiritual. Tadi malam, spiritualitas Klein hampir habis setelah pertarungan. Ketika tubuhnya masih lemah karena racun, ia tetap membawa botol racun biologis bersamanya dan bersembunyi di Katedral Lever selama setengah jam. Ditambah waktu perjalanan kembali ke Jalan Minsk, tak heran ia kini jatuh sakit dengan memalukan. Untungnya tidak parah. Tidak memengaruhi apapun. Klein bersin lagi sambil menyiapkan air panas untuk mandi. Setelah mencuci muka dan berkumur, ia sengaja menggoreng telur untuk menghadiahi dirinya sendiri.
Aromanya benar-benar menggugah selera. Sebuah buku rahasia milik Raja Shaman, sebuah botol racun biologis, benda mistik yang tak kalah dari bros matahari, serta satu karakteristik Beyonder urutan 7 werewolf. Kali ini aku benar-benar untung besar. Sayangnya aku tak berhasil mendapatkan karakteristik Beyonder zombie. Klein duduk di meja makan. Sambil makan, ia menghitung hasil rampasannya. Yang membuat hatinya perih adalah kenyataan bahwa ia telah menggunakan 11 peluru Beyonder, masing-masing bernilai hampir 10 pound. Dengan kata lain, aku membakar 100 pound. Sungguh seperti membuang uang demi melukai musuh. Tak heran Beyonder berurutan rendah dan menengah, selalu putus asa mencari uang. Klein menunduk menatap sarapannya. Semua itu bahkan hanya bernilai beberapa penny. Setelah sarapan, Klein membaca koran dengan santai, sesekali bersin sambil mengelap hidung dan mulut dengan tisu. Begitu lonceng gereja berhenti berdentang pukul 8, bel pintu berbunyi. Klein tidak terkejut melihat reporter dari Daily Observer, Mike Joseph. Reporter bermata biru cerah dan berkumis tipis itu memiliki kulit kasar. Ia melepas topi dan menyapanya, lalu langsung ke inti pembicaraan. Detektif Moriarty, apakah Anda punya waktu untuk menerima pekerjaan? Meskipun sedang flu, Klein tetap harus menerima pekerjaan seperti biasa, agar tidak menimbulkan kecurigaan di masa-masa seperti ini. Klein, yang baru saja menyelesaikan satu tugas, tersenyum dan berkata, "Aku agak sakit, tapi itu tak memengaruhi kemampuan bertarung atau menembakku." Mike tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda. Mari kita berangkat sekarang." Detektif Moriarty, apakah Anda sudah sarapan? Aku yang traktir. Sebagai pemberi kerja, sudah sepatutnya aku menyediakan makanan untuk Anda hari ini. Mengajakku sarapan? Klein agak terkejut. Aku baru saja makan. Tapi aku sarankan kita ke Isborough untuk sarapan di sana. Dengan begitu, Anda bisa melihat banyak hal. Aku hanya akan minum secangkir kopi saat kita tiba. Tidak masalah. Mike menunjuk keluar. Kereta yang kusewa sudah menunggu. Klein menatapnya sejenak dan berkata, "Tuan, sebaiknya Anda ganti pakaian dengan yang sedikit lebih buruk. Kalau tidak, aku akan dapat banyak pekerjaan tambahan." Mike melihat ke arah mantel wallnya dan berkata dengan sedikit sadar, "Terlalu mencolok ya?" Untuk di Isborough, memang begitu. Klein menunjuk ke dalam rumahnya. "Aku punya beberapa pakaian yang sudah kusiapkan khusus." Ukuran kita kira-kira sama. Mike tak kuasa menahan kekagumannya. "Anda benar-benar profesional." "Profesional sebagai penjahat?" Klein menertawakan dalam hati. Setelah berganti pakaian seperti pekerja biasa, keduanya menaiki kereta dan menuju pinggiran Isborough. Hacu. Klein menarik selembar tisu lagi, mengelap hidung dan mulutnya, lalu membuang ingus. Karena tak ada tempat sampah di dekatnya, ia melipat tisu itu dengan rapi dan memasukkannya ke saku. Makanan di kedai kopi itu lumayan. Tentu saja, ini relatif bagi penduduk Isborough, kata Klein sambil menunjuk ke sebuah kedai kopi agak berminyak di sudut jalan. Ia kadang datang ke sana untuk sarapan, bila menginap di apartemen satu kamar miliknya yang tak jauh dari situ. Kelihatannya, tempat itu cukup bagus, kata Mike, yang tak menyangka itu adalah kedai kopi. Sudah lewat pukul 9, dan pengunjung di kedai kopi itu sangat sedikit. Penduduk Isborough biasanya sudah sarapan sekitar pukul 7, dan mulai bekerja, atau mencari kerja. Setelah menemani Mike memesan daging sapi rebus dengan kentang, roti, dan kopi, Klein mencari tempat duduk di dekat jendela. Saat itulah ia melihat seseorang yang dikenalnya, lelaki tua yang pernah ia bantu saat menyamar sebagai jurnalis. "Dia yang dulu membawaku ke tempat ini, kenapa baru sarapan sekarang?" pikir Klein. Lalu menoleh ke Mike dan berkata, "Inilah narasumbermu." Sambil berbicara, ia membawa cangkir kopinya dan berjalan ke arah gelandangan itu. Lelaki tua itu masih mengenakan jaket tebal yang sama. Rambut kelabunya tampak berminyak, janggutnya jelas terlihat. Namun, ia tak lagi tampak letih, dan wajahnya tak sepucat dulu. "Selamat pagi, kita bertemu lagi," sapa Klein sambil duduk di seberangnya. Ia memperhatikan sarapan lelaki itu, roti hitam dan secangkir besar teh murah seharga 1 penny.
Lelaki tua itu menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan gembira, "Tuan reporter, Anda lagi?" Klien tertawa kecil, menunjuk Mike, dan berkata, "Ini rekan kerjaku, ia ingin melakukan penyelidikan lanjutan tentang wawancara sebelumnya." Sebagai reporter berpengalaman, Mike tak berkata apapun setelah mendengar itu. Ia hanya mengangguk dengan senyum ramah, dan menyapa lelaki tua tersebut. Adapun soal detektif Moriarty yang berpura-pura menjadi reporter, Mike tentu sudah tahu lama, bahkan dialah yang dulu meminjamkan kartu identitas reporter palsu itu kepadanya. "Jadi Anda benar-benar reporter?" seru lelaki tua itu dengan takjub. "Tapi itu tidak menghalangi Anda untuk menjadi orang yang baik hati." Klien tersenyum dan bertanya, "Bagaimana keadaan Anda belakangan ini?" Lelaki tua itu meneguk teh dan menjawab, "Berkat bantuan Anda, saya akhirnya bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, jadi saya tak selemah dulu. Rencananya saya ingin kembali ke pekerjaan lama, membuat sepatu, tapi mereka menolak saya. Katanya tangan saya gemetaran." Ia menunduk dan terkekeh kecil, melewati bagian itu. "Kemudian saya pergi ke dermaga dan mendapatkan pekerjaan. Memang melelahkan, tapi setidaknya menghasilkan uang. Saya sudah menyewa tempat di rumah seseorang, hanya 6,5 peni seminggu. Tentu saja, saya hanya bisa tidur di sana malam hari. Ya, begitulah kerja di dermaga. Tadi pagi saya datang lebih awal tanpa sarapan, mengangkat tangan dan menyebut nama saya, juga nama mandor, tapi tidak terpilih. Jadi saya kembali ke sini. Untungnya, masih ada kesempatan siang nanti. Orang-orang yang bekerja pagi mungkin akan sibuk sampai larut, jadi tidak bersaing dengan kami untuk pekerjaan itu." Klien mendengarkan dengan tenang, sesekali menyesap kopi yang rasanya buruk. Sementara Mike mengeluarkan pena dan kertas, menulis cepat setiap detail yang ia dengar. Akhirnya, pria tua dengan rambut abu-abu di pelipisnya menyesap teh dan menghela napas sambil tersenyum. "Sesungguhnya, ini sudah jauh lebih baik dibanding keadaanku dulu, dan lebih baik daripada banyak orang di sini. Misalnya saja," ia menunjuk ke arah jendela, ke tempat para gelandangan berkerumun di sudut jalan. Klien dan Mike menoleh, melihat sekelompok gelandangan yang meringkuk di tanah kotor, mencari perlindungan dari angin. Mereka terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin. Mungkin saja, mereka tak akan pernah bangun lagi di dinginnya akhir musim gugur. Saat itulah klien melihat seorang wanita tua berusia sekitar 60 tahun, berdiri di tepi jalan. Gaunnya lusuh dan tua, tapi cukup rapi, dan rambutnya juga tertata. Wanita berambut putih itu memiliki wajah lelah seperti kebanyakan gelandangan, namun tetap memilih tidak berdesak-desakan bersama mereka. Sebaliknya, ia berjalan perlahan di tepi jalan, sesekali memandangi kafe itu dengan tatapan kosong. "Dia juga orang yang malang," ujar mantan gelandangan yang tadi memakan roti hitam sisa, ikut menatap wanita tua itu sambil menghela napas. Katanya dulu hidupnya cukup baik. Suaminya seorang pedagang gandum, dan mereka punya anak yang bersemangat, tapi sayang, suaminya bangkrut, lalu suaminya dan anaknya meninggal tak lama setelah itu. Dia berbeda dari kami, kau bisa langsung tahu hanya dengan melihatnya. Dia juga tak akan bertahan lama, kecuali beruntung diterima di rumah kerja setiap kali. Mendengar itu, ekspresi Mike berubah, dari tenang menjadi muram. Ia menghela napas perlahan dan berkata, "Aku ingin mewawancarainya. Bisakah kau memanggilnya untukku? Dia boleh makan dan minum apapun yang ia mau di sini." Pria itu tak tampak terkejut dengan permintaan tersebut. Ia hanya memandangi klien dan Mike bergantian, seolah berkata, "Kalian berdua memang seprofesi. Baik, aku yakin dia akan mau," ujarnya sambil meneguk tehnya, bangkit, dan keluar dari kafe yang berminyak itu. Tak lama kemudian, wanita tua dengan pakaian usang namun rapi itu masuk, diantar olehnya. Wajah pucatnya sedikit berwarna karena hangatnya udara di kafe. Ia terus menggigil, seakan sedang berusaha mengusir dingin dari tubuhnya sedikit demi sedikit, sambil menyerap suhu hangat di dalam. Bahkan setelah duduk, butuh waktu hampir semenit sebelum tubuhnya benar-benar hangat. "Kau boleh memesan apapun yang kau mau,"
Ini imbalan karena menerima wawancara ini, ujar Klein mewakili Mike. Setelah Mike mengangguk, wanita tua itu dengan sopan memesan roti panggang, krim murahan, dan kopi. Lalu ia tersenyum dan berkata, katanya, setelah lama tak makan, tak baik langsung makan yang berminyak. Sangat sopan, sangat terkendali, sama sekali tak seperti seorang gelandangan. Klein menghela napas dalam hati. Sebelum makanannya tiba, Mike bertanya dengan nada santai, bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda menjadi gelandangan? Wajah wanita tua itu tampak mengenang masa lalu ia tersenyum pahit. Suamiku dulunya pedagang gandum, yang membeli hasil panen dari para petani lokal. Tapi kami bangkrut dengan cepat, sejak undang-undang gandum dicabut. Usianya memang tak muda lagi. Setelah mengalami pukulan itu, kesehatannya menurun drastis. Tak lama kemudian, ia meninggal. Anakku, pemuda yang cerdas, sempat belajar berdagang dari ayahnya. Tapi ia tak sanggup menerima kenyataan itu, dan akhirnya melompat ke sungai Tusok di malam tanpa bulan. Percobaan bunuh dirinya pertama gagal, ia dibawa ke pengadilan, dan polisi serta hakim terlihat jengkel, merasa bahwa ia hanya membuang waktu mereka. Kalau mau bunuh diri, lakukan dengan tenang dan berhasil. Jangan menyusahkan kami. Ya, mungkin itu yang ingin mereka katakan, tapi mereka menahannya. Anakku di penjara. Tak lama setelah itu, ia bunuh diri lagi, dan kali ini berhasil. Wanita tua itu menceritakan semuanya dengan tenang, seolah itu bukan kisah hidupnya sendiri. Namun entah mengapa, Klein merasakan kesedihan yang dalam. Tak ada yang lebih menyedihkan daripada hati yang telah mati. Ia tiba-tiba teringat sebuah ungkapan dari kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, bunuh diri bukan hanya dilarang oleh gereja, tapi juga dianggap sebagai tindak kejahatan. Klein tahu alasannya. Pertama, banyak orang bunuh diri dengan cara melompat ke sungai. Jika jasadnya tak segera ditemukan, ada kemungkinan mereka berubah menjadi hantu air. Kedua, pelaku bunuh diri biasanya dilanda emosi ekstrim. Dalam kondisi seperti itu, kematian mereka bisa menjadi persembahan yang menggema hingga ke makhluk aneh dan mengerikan. Akibatnya, jasad mereka, bahkan barang-barang di sekitar tempat kematian, seringkali membawa kutukan yang mencelakai orang lain. Kemungkinan besar, boneka kain kemalangan di balik gerbang Canis Kota Tingen berasal dari kasus semacam itu. Karena itulah, 7 gereja ortodoks melarang bunuh diri melalui doktrin mereka, dan kerajaan pun mengeluarkan undang-undang yang sejalan. Namun bagi Klein, semua itu tampak ironis. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin mati, takut akan hukuman hukum? Sementara Mike mencatat dengan tenang, ia hendak berbicara ketika pemilik kafe datang membawa pesanan. Makan dulu, baru lanjut bicara, kata Mike sambil menunjuk ke roti panggang. Baik. Wanita tua itu makan dengan perlahan, tampak berbudaya. Karena porsinya sedikit, ia cepat menghabiskannya. Setelah menyesap sisa kopi terakhirnya dengan enggan, ia mengusap pelipis dan memohon, bolehkah aku tidur sebentar? Di luar terlalu dingin. Tidak masalah, jawab Mike tanpa ragu. Wanita tua itu mengucapkan terima kasih berkali-kali, sebelum duduk kembali dan meringkuk, tertidur di kursi. Mike menatap pria di sebelahnya dan berkata, kau tampak cukup mengenal tempat ini. Aku ingin menyewamu jadi pemandu kami. Bagaimana kalau 3 soli sehari? Maaf, aku lupa menanyakan namamu. Pria itu segera menggeleng. Tidak, itu terlalu banyak. Aku biasanya hanya mendapat 1 soli sehari di dermaga. Panggil saja aku Pak Tua Kohler. Kalau begitu 2 soli sehari, kau pantas mendapatkannya, ujar Mike dengan tegas. Setelah tawar-menawar aneh itu, Klein meniup tisu, hendak menyesap kopi lagi, ketika tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke arah wanita tua yang tertidur di kursi. Wajahnya, yang tadi memerah karena hangatnya kopi, kini kembali pucat. Warna auranya, serta perasaan yang terpancar darinya, telah lenyap. Klein berdiri dan secara refleks mengulurkan tangan untuk memeriksa napas sang wanita. Saat Mike dan Kohler menatapnya dengan heran, Klein berkata berat, dia sudah meninggal. Mike membuka mulut, tapi tak bisa berkata apa-apa.
Kohler menepuk dadanya 3 kali dan tersenyum pahit. Aku sudah tahu dia tak akan bertahan lama. Hal seperti ini terjadi setiap hari di Eastborough. Setidaknya, dia kenyang dan mati di tempat hangat. Kuharap, aku juga akan seperti itu suatu hari nanti. Klein terdiam sejenak sebelum berkata, Patua Kohler, panggil polisi. Baik, Kohler menepuk dadanya 3 kali lagi, dan berlari keluar kafe. Pemilik kafe hanya melirik, tapi tak bergerak, seolah itu bukan urusannya. Beberapa saat kemudian, seorang polisi masuk dengan seragam hitam putih kotak, membawa pentungan dan revolver. Ia memeriksa jasad wanita tua itu, menanyai Mike dan Klein beberapa hal, lalu melambaikan tangan. Hanya itu saja, kalian boleh pergi setelah jenazah diambil. Itu saja? Seru Mike, terkejut. Ia jelas tak terbiasa dengan kehidupan di Eastborough. Polisi itu mendengus. Hal semacam ini terjadi setiap hari di Eastborough. Ia memutar matanya, lalu menatap Klein dan Mike. Kalian bukan orang sini. Siapa kalian? Apa identitas kalian? Mike menunjukkan kartu persnya, sementara Klein berkata bahwa ia detektif swasta yang bertugas melindunginya. Wajah polisi itu langsung berubah serius dan berkata pada Klein, Aku curiga kau membawa senjata secara ilegal. Aku ingin menggeledah barang bawaanmu. Tolong bekerja sama. Jika tidak, itu akan dianggap perlawanan terhadap hukum. Mike langsung panik. Ia tahu sebagian besar detektif swasta membawa senjata tanpa izin resmi. Namun Klein dengan tenang membuka tangannya. Baik, ia membiarkan polisi memeriksanya, tapi tak ditemukan apapun. Setelah mayat wanita itu diangkut, polisi yang kecewa pun pergi. Mike mengepalkan tinju dan memukul meja. Seseorang baru saja meninggal di sini, tapi yang ia pikirkan hanya pemeriksaan senjata ilegal. Setelah itu, ia menatap Klein heran. Kau tak membawa senjata? Klein menggeleng, lalu mengeluarkan sarung senjata dan revolver dari bawah meja, berkata dengan tenang. Sebagai detektif, aku cukup berpengalaman dalam hal semacam ini. Sebagai seorang magician, ia bisa meletakkan revolver tepat di depan orang lain, tanpa mereka menyadarinya. Selain itu, karena tak membeli peluru biasa, peluru beyondernya sementara disimpan di atas kabut abu-abu. Revolvernya kini kosong, tapi itu tak menghalanginya menembak. Ia hanya perlu mengucapkan "dor" dengan mulut saat menarik pelatuk. Melihat itu, Patua Kohler berbisik dari samping, "Jadi kau detektif rupanya?" Klein menunjuk Mike dan menjawab santai, "Aku juga menerima misi dari tuan ini sebelumnya." Mike tak membantah. Setelah beberapa saat terdiam, ia berkata, "Meski aku sudah menyelidiki geng dan melihat kehidupan menyedihkan para pelacur, aku belum mengenal keadaan di Eastborough. Tolong bantu aku melihat dengan jelas, apakah rencana penyelidikan ini masih perlu diperbaiki." Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari saku bagian dalam dan membentangkannya di meja kafe. Klein melirik dan berkata, "Wawancara dengan penduduk Eastborough dari berbagai usia? Terlalu rumit. Sebaiknya dibagi berdasarkan tempat tinggal saja. Di apartemen yang agak layak, 5 atau 6 orang tinggal dalam satu kamar. Yang lain menumpang di sudut jalan, bangku taman, bar, dan rumah kerja. Selain itu, mereka juga bisa dikelompokkan berdasarkan jam kerja dan waktu istirahat." Mike mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. "Gagasan yang bagus. Bagaimana menurutmu, Patua Kohler?" Patua Kohler mencubit hidungnya dan berkata, "Aku tak bisa baca. Tapi sepertinya apa yang dikatakan Tuan Detektif masuk akal." Mike berpikir sejenak, lalu mengubah rencananya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke apartemen terdekat dan memilih secara acak." Persimpangan jalan di Eastborough, Beckland. Mike Joseph melihat beberapa anak berpakaian compang-camping di sepanjang jalan. Ia menyeka mulutnya dengan sapu tangan dan berencana menghampiri mereka untuk memberikan beberapa koin. Namun, tindakannya segera dihentikan oleh mantan gelandangan, Patua Kohler. Mereka itu pencuri. Pencuri? Lalu di mana orang tua mereka? Atau mereka dikendalikan oleh geng? Sebagai jurnalis senior, Mike belum pernah datang ke Eastborough, tetapi ia pernah mendengar kisah tentang geng-geng.
yang mengendalikan anak-anak jalanan untuk mencuri dan mengemis. Orang tua, mereka entah memang tidak punya orang tua, atau orang tuanya dulu pencuri, atau mungkin masih pencuri. Tentu saja, Tuan Reporter, Anda benar. Banyak dari mereka memang dikendalikan oleh geng, dan katanya para geng itu akan mengajari mereka mencuri. Misalnya, mereka akan menggantung mantel seorang pria di dinding, menaruh sapu tangan di saku, dan menggantungkan arloji saku di luar. Lalu, melalui latihan berulang, anak-anak itu belajar mencuri sapu tangan tanpa membuat arloji bergoyang. Aku dengar cerita itu dulu di rumah singgah, waktu aku masih gelandangan, gumam Pak Tua Kohler. Aku ingat, pencuri termuda yang pernah tertangkap di jalan ini baru berusia 6 tahun. 6 tahun. Ia tampak teringat pada anaknya yang dulu meninggal karena penyakit, dan tanpa sadar mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Namun ia tak sanggup menyalakannya, hanya mengendusnya pelan. 6 tahun. Mike terpaku mendengar angka itu. Klein dia mendengarkan, lalu menghela napas. Inilah Isborough. Ia memandang sekeliling, menenangkan diri, lalu berkata, tempat ini lebih mirip hutan daripada masyarakat manusia. Wawancara kita harus dianggap seperti sebuah petualangan. Kau harus tahu cara menghindari wilayah makhluk berbahaya, tapi juga harus menghindari hal-hal kecil yang tampak tak berbahaya. Aku sedang bicara soal nyamuk di hutan. Mike, kalau kau memperlihatkan seberapa tebal dompetmu di depan anak-anak itu, meskipun kau berhasil menjaganya agar tak dicuri, perampokan pasti akan menunggumu di sisa perjalanan petualangan ini. Kalau kau berani melawan, mungkin besok pagi akan ada satu mayat lagi yang mengapung di Sungai Tusok. Tuan Detektif, Anda benar sekali. Di Isborough ini orangnya terlalu banyak, tak ada yang peduli kalau ada beberapa orang hilang setiap hari. Sahut Pak Tua Kohler setuju. Mike mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu beberapa detik kemudian tiba-tiba berkata, 1,35 juta. Suara Klein agak serak karena pileknya. Mike melangkah maju dan menjelaskan, itu perkiraan jumlah penduduk di Isborough. Tapi aku yakin jumlah sebenarnya lebih dari itu. Sebanyak itu? Pak Tua Kohler terkejut. Meski ia pernah hidup bertahun-tahun di Isborough, dan tahu daerah itu padat penduduk, ia tidak menyangka jumlahnya sebesar itu. Itu beberapa kali lipat dari jumlah penduduk kota Tingen. Pikir Klein spontan, membandingkannya dengan tempat yang paling ia kenal. Ia menatap persimpangan di depan beberapa langkah, lalu bertanya, kita lanjut ke arah mana? Pak Tua Kohler mendongak dan berkata, jangan ke arah sana. Wilayah itu dikuasai geng Zemanger. Mereka biadab dan tak kenal aturan. Kalau tahu ada wartawan sedang melakukan wawancara, mereka pasti memukuli kita. Geng Zemanger? Bukankah itu geng tolol yang membuatku kehilangan 10.000 pound? Aku ingat pemimpinnya semacam Algojo. Bahkan aku lupa namanya. Untung saja 10.000 pound itu akhirnya kutukar dengan formula ramuan urutan 7, 6, dan 5 jalur Sear, plus All Black Eye. Juga nyawa duta besar Intis. Aku penasaran siapa yang akhirnya mendapatkan manuskrip mesin diferensial generasi ketiga itu. Klein seketika teringat pada kejadian awal bulan lalu. Geng Zemanger? Yang kebanyakan anggotanya orang dataran tinggi? Tanya Mike penuh arti. Tuan Reporter, Anda tahu mereka? Pak Tua Kohler tampak terkejut. Mike menyeringai. Mereka terlibat dalam banyak kasus, dan punya reputasi juga di luar Isborough. Kabarnya salah satu anggota mereka bahkan terlibat dalam kasus spionase Intis. Orang di sebelahmu inilah pelakunya, pelapor kasusnya, sekaligus korbannya. Klein menambahkan dalam hati dengan tenang. Kalau kalian tahu tentang geng Zemanger itu, kenapa polisi tidak menangkap mereka? Tanya Pak Tua Kohler polos. Dari sudut pandang orang kecil. Wajah Mike seketika tampak canggung. Ia berdehem 2 kali. Kami hanya bisa menangkap mereka yang benar-benar terbukti melakukan kejahatan. Sisanya tidak bisa ditahan tanpa bukti. Lagi pula, Isborough kini luas, dan penduduknya sangat banyak. Sulit mencari orang yang memang ingin bersembunyi. Ia menghela napas lagi. Menghancurkan satu geng Zemanger mudah saja, tapi selama orang dataran tinggi masih datang ke Backland, dan tetap mempertahankan sifat keras mereka tanpa punya cara lain untuk mencari nafkah, cepat atau lambat akan muncul geng Zemanger yang baru. Ini masalah sosial yang rumit.
pikir Klein sambil menunjuk ke kiri dan kanan. Pilih salah satu. Pak Tua Kohler menunjuk ke kanan. Itu wilayah geng Proskrito. Selama kita tak mengganggu para gadis yang bekerja di jalan atau di bar, mereka tak akan peduli dengan kita. Masih pagi juga, tak akan ada masalah. Mereka pasti masih tidur. Kata Proskrito berarti orang buangan dalam bahasa Loen, jadi bisa dibilang geng yang menamai dirinya begitu cukup sadar diri. Klein dan Mike tak keberatan, dan dengan pemandu di depan, mereka pun masuk ke kawasan itu. Bangunan di sana terlihat sedikit lebih baik. Jalannya tidak terlalu kotor, dan udara dipenuhi aroma sup tiram, ikan goreng, bir jahe, serta sisa-sisa makanan dan minuman dari para pedagang kaki lima, semuanya bercampur dengan bau amis produk laut. Saat berjalan, Klein merasakan keanehan, semacam rasa akrab yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seperti kembali ke kota Tingen, ke jalan Iron Cross, ke jalan di depan apartemen tempat aku dulu tinggal. Satu-satunya perbedaan adalah, Backlund lebih dekat ke laut dan lebih ramai, bau ikan lebih kuat. Itu apartemen yang lumayan bagus di daerah ini. Dulu waktu aku masih sering berkeliaran di sini, aku tahu para pria dan wanita di dalamnya. Cukup bersih, kata Pak Tua Kohler sambil menunjuk ke bangunan 3 lantai berwarna kuning pucat. Saat mereka mendekat, terlihat papan bergambar arloji, jam, dan obeng dengan tulisan perbaikan arloji. Pengrajin arloji tinggal di sini. Klein mengingat kembali potongan kenangan dari Klein asli. Dulu, Benson, Melissa dan dirinya pernah datang ke tempat seperti ini untuk memperbaiki arloji perak peninggalan ayah mereka. Namun setelah diperbaiki berkali-kali, arloji itu tetap rusak hingga Melissa sendiri yang memperbaikinya dan akhirnya membuatnya berfungsi sempurna. Itu menjadi benda paling berharga milik Klein saat itu. Setelah kematianku, arloji itu, yang bernilai baik secara uang maupun kenangan, tidak ikut dikubur bersamaku. Sekarang pasti milik Benson. Aku penasaran, apakah dia mengingatku setiap kali mengeluarkan arloji itu? Klein mengedip dan tersenyum tipis. Mungkin saja, jawab Mike pelan. Kalau arloji miliknya bermasalah, biasanya ia membawanya ke toko tempat ia membelinya. Toko itu lalu mengirimkannya ke bengkel perbaikan atau ke pengrajin yang bekerja sama. Begitu mereka masuk ke apartemen, terlihat seorang pria paruh baya dengan janggut berantakan, baru keluar dari kamar mandi. Saat melihat 3 orang asing masuk, ia buru-buru bertanya, "Apakah kalian ingin memperbaiki sesuatu?" "Kebetulan sekali." Langsung bertemu pengrajinnya. Klein agak heran. Mike mengeluarkan arloji sakunya sambil tersenyum. "Ya, arlojiku akhir-akhir ini tidak tepat waktu. Bisakah kau periksa?" Ia tidak mengungkapkan identitasnya, berencana untuk melakukan wawancara lewat obrolan ringan. Pria itu tersenyum ramah dan membawa mereka ke sebuah apartemen 2 kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia menunjuk kursi di dekat meja. "Tunggu sebentar, aku ambil peralatanku." "Peralatanmu tidak di rumah?" Mike tampak heran. Pengrajin itu terkekeh. "Mana mungkin, peralatan semacam itu mahal. Tak mungkin aku beli sendiri. Jadi kami patungan, beli 3 atau 4 set, dan siapa yang ada pesanan akan memakainya. Karena itu kami tinggal bersama." Lebih praktis. Kalau rumah kami berjauhan, kami harus keluar ongkos dan waktu hanya untuk meminjam alat. Sambil bicara, ia meninggalkan ruangan. Jadi bukan kebetulan kami bertemu pengrajin arloji. Ternyata banyak penghuni di sini yang punya profesi serupa. Klein menyadari hal itu. Pak Tua Kohler menatap sekeliling dengan iri. "Dulu, sebelum aku sakit, aku juga tinggal di tempat seperti ini. Istriku membantu menjahit pakaian orang di rumah. Dan kedua anak-anakku." Mike menghela napas, menurunkan suaranya. "Aku kira pengrajin arloji itu orang kaya." "Aku juga." Klein menutup mulut menahan tawa getir. Setelah mengobrol ramah dengan beberapa penghuni apartemen, Klein dan 2 rekannya kembali melanjutkan petualangan. Mereka baru berjalan sekitar 100 meter, ketika terdengar suara pertengkaran di ujung jalan. 2 wanita saling mencaci dengan kata-kata, yang membuat Klein mempelajari kosakata baru yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Penyebabnya, wanita di kiri menuduh yang di kanan membuat apartemen jadi kotor dan berisik,
Sedangkan yang di kanan membalas bahwa itu bukan urusannya. Lagi pula, tak ada yang menyuruhnya melayani tamu di malam hari, lalu tidur sepanjang siang. Itu pelayan cuci? Tanya Mike dengan kening berkerut. Ya, aku kenal dia. Janda, bekerja mencuci pakaian bersama dua anak perempuannya, jawab Pak Tua Kohler pasti. Mike berpikir sejenak, lalu berkata, "Bawa aku ke tempat mereka." Pak Tua Kohler mengangguk dan memandu mereka melewati pertengkaran, lalu masuk ke apartemen Reyot yang jelas lebih buruk dari sebelumnya. Begitu sampai di depan kamar si pelayan cuci, klien langsung merasakan kelembapan yang menusuk. Di dalam kamar tergantung pakaian-pakaian basah. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun jongkok di depan baskom besar, menggosok pakaian berbusa. Seorang gadis yang lebih muda memegang setrika panas yang dibungkus kain basah, dengan hati-hati menyetrika pakaian yang sudah kering. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia pernah beberapa kali tersengat uap panas. Itulah tempat mereka bekerja sekaligus tidur. Kelembapan meresap ke udara dan ke tubuh mereka. Bau campuran dari berbagai aroma tak sedap begitu kuat. Tidak terasa mengerikan? Mike mencubit hidungnya. "Aku sedang pilek," jawab Klein pelan. Tak ada nada bercanda dalam ucapannya. Mike melepaskan cubitan di hidungnya, melangkah masuk, lalu berkata pada dua gadis yang terkejut, "Aku seorang reporter, aku ingin mewawancarai seorang pelayan cuci." Gadis yang mencuci pakaian menggeleng lemah. "Kami masih banyak pekerjaan, tak bisa buang waktu." Permintaan wawancara itu ditolak. Mike keluar dengan wajah muram, dan melangkah pelan kembali ke seberang jalan. Setelah menatap sebentar, ia menekan bibirnya. "Ayo lanjutkan." Kota Perak. Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap Derek Berg, yang mengalami halusinasi visual dan auditori, ia dibawa ke dasar menara. Tempat itu menampung para penduduk, yang menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, di mana berbagai metode digunakan untuk menyelamatkan mereka. Saat berjalan di koridor suram nan menyeramkan itu, Derek tiba-tiba merasakan hawa dingin aneh. "Tolong!" Sebuah suara melengking tajam tiba-tiba terdengar dari balik ruangan tertutup. "Tolong!" Suara itu mendadak terhenti, lalu senyap. Ini, dalam keheningan yang mencekam, pikiran pertama yang muncul di benak Derek Berg saat ia sadar kembali adalah menyelamatkan orang itu. Namun, dua penjaga yang memegangi dirinya di tengah tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah khayalannya. "Seseorang sedang berteriak minta tolong," ujar Derek muda kepada dua daun paladin di sisinya. Di sebelah kirinya, seorang ksatria tinggi yang mengenakan baju zirah perak, menjawab dengan tenang, "Jangan tertipu. Itu hanya perilaku biasa dari para Beyonder yang hampir kehilangan kendali." "Begitukah? Mungkin dia berteriak minta tolong karena belum mau menyerah, belum mau kehilangan kendali dan berubah menjadi monster," pikir Derek dengan sedih. Seiring perubahan suasana hatinya, dengung ilusi di telinganya menjadi semakin jelas. Setelah melangkah beberapa langkah dalam diam, daun paladin yang tadi menunjuk ke sebuah pintu di sebelah kiri dan berkata, "Untuk sementara, kau akan tinggal di sini. Kami akan mengantarkan makanan dan obatmu tepat waktu." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah botol berwarna hitam besi. Botol itu dibuat dari sisa-sisa serat seperti jerami, yang berasal dari makanan pokok kota Perak, Black-Faced Grass. Ketika bersentuhan dengan cairan, bahan itu akan membentuk lapisan tipis, yang membuatnya kedap air dan tertutup rapat. Derek menerima botol itu dan meneguk isinya. Ia merasakan sensasi dingin yang meluncur dari tenggorokan hingga ke perutnya. Seluruh tubuhnya segera menjadi tenang. Pemandangan yang sebelumnya bergoyang di depan matanya mulai stabil, dan halusinasi suara di telinganya perlahan menghilang. Krik. Saat suara pintu besi tertutup dan terkunci terdengar, Derek melangkah masuk ke kamarnya sendiri. Hal pertama yang ia lihat adalah sebatang lilin, yang berkedip lemah dengan cahaya kekuningan, lalu ia melihat ranjang rendah, sebuah kursi, dan meja persegi. Selain itu, tidak ada apa-apa lagi. Namun, di dinding-dinding, termasuk pintu, terpahat simbol dan tanda misterius yang rumit. Semuanya tampak membentuk segel yang lengkap. Emosi Derek juga ditekan oleh efek obat itu. Ia duduk di ranjang tanpa sedikit pun rasa ingin tahu, lalu berbaring.
Setelah entah berapa lama, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang yang mengetuk pintunya. Namun, suara itu tidak berasal dari luar kamarnya, melainkan dari sel di sebelah. Derek bangkit dan mendengarkan. Ia mendengar jeritan melengking tinggi bercampur dengan ketukan itu. Rambut di tengkuknya berdiri. Ia segera berdiri dan bersiap dalam posisi bertahan. Pada saat itu, suara benturan bergema di dinding logam yang memisahkan dua kamar, perlahan membentuk tonjolan. Derek hendak berdoa memohon cahaya suci, ketika pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi terang. Seolah seluruh ruang di sekitarnya dipindahkan keluar, bertepatan dengan kilat yang menyambar langit. Suara dinding yang dihantam di sampingnya pun lenyap, dan bagian bawah menara kembali sunyi. Namun, bukan kesunyian mutlak. Ia masih bisa mendengar langkah kaki ringan bergema jauh di kejauhan, lalu perlahan menghilang setelah gema itu berlanjut lama. Derek bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Beyonder di sel sebelah, ketika seseorang mengetuk dinding logam di sisi yang lain. Seperti seseorang yang menekuk jarinya dan mengetuk pelan. "Siapa di sana?" tanya Derek dengan sedikit nada waspada. Ketukan itu langsung berhenti, dan beberapa detik kemudian, terdengar suara berat namun tua samar-samar dari balik dinding. "Jadi, ternyata kau anak muda. Anda siapa?" Derek bersandar pada dinding, menempelkan telinganya pada logam dingin, setelah mendengar bahwa orang itu masih bisa berbicara dengan sadar. Suara tua itu terkekeh pelan dan berkata, "Orang di sebelahmu itu sudah hampir kehilangan kendali beberapa kali. Hari ini akhirnya dia tak bisa diselamatkan." "Dia benar-benar kehilangan kendali?" tanya Derek dari balik dinding logam. "Jadi dia sudah jadi monster sekarang?" "Tidak, bukan monster, tapi mayat. Ia diakhiri oleh benda tersegel di sini." Suara tua itu menghela napas. "Aku sudah di sini selama 42 tahun. Ya, para penjaga itu bilang mereka sudah terlalu sering melihat kejadian serupa." Derek terkejut dan bertanya, 42 tahun? Secara umum, kehilangan kendali terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tanda-tanda peringatan, halusinasi pendengaran dan penglihatan. Tahap kedua, tubuh dan pikiran seseorang sudah mulai tak terkendali. Kadang muncul perilaku menakutkan atau aneh. Tahap ketiga adalah kehancuran total. Seseorang berubah menjadi monster mengerikan. Biasanya, waktu dari tahap kedua ke tahap ketiga berlangsung sangat cepat. Kadang setelah gejalanya muncul, tak lama kemudian Beyonder itu akan berubah menjadi makhluk mengerikan yang menghuni kegelapan. Dengan kata lain, setelah seorang Beyonder tahap 2 dikurung di dasar menara, mereka akan menerima perawatan dengan obat atau ritual untuk menstabilkan diri dan bisa keluar dalam waktu sekitar 18 bulan. Kalau tidak, mereka akan segera kehilangan kendali dan dimusnahkan. Tak mungkin ada yang bisa dikurung selama 42 tahun. Sedangkan Beyonder tahap pertama, biasanya hanya butuh beberapa hari hingga kurang dari 20 hari untuk pulih sepenuhnya. Suara tua itu terkekeh lagi. "Benar, aku juga tak menyangka akan bertahan di sini selama 42 tahun. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, tapi mereka percaya aku berbahaya dan bisa berubah menjadi monster kapan saja." Derek mengernyit, penasaran. Apa yang terjadi 42 tahun lalu? Pada masa itu, bahkan kedua orang tuanya pun belum lahir. Suara tua itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku dulu kapten tim eksplorasi. Kami menemukan sebuah kota yang telah hancur, sekitar setengah bulan perjalanan dari kota Perak. Menurut kecepatan kami, kota itu mirip dengan kota Perak kita. Jelas pernah diperintah oleh para raksasa, dan mereka juga memuja Tuhan yang menciptakan segalanya, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Sayangnya, mereka sudah hancur, telah musnah, entah berapa ribu tahun lalu." Derek tak asing dengan hal seperti itu. Ia langsung menebak, "Karena kalian mengalami kejadian aneh di sana, kalian dianggap berisiko kehilangan kendali?" "Kurang lebih begitu." Suara tua itu terkekeh. "Saat kami menjelajah ke inti kota, kami menemukan bahwa mereka berusaha mengubah kepercayaan mereka. Mereka menciptakan dewa-dewa khayalan yang mereka yakini akan menyelamatkan mereka. Namun, semuanya sia-sia. Bahkan patung-patung dewa itu pun hancur berserakan di tanah." Nada suaranya tiba-tiba menjadi berat. "Tapi kami bertemu seseorang di sana. Ini pertama kalinya dalam 2000 tahun terakhir.
Kota Perak bertemu seseorang yang bukan berasal dari kota kami. Di luar kota Perak, di tengah kegelapan abadi, ternyata masih ada manusia yang hidup. Derek spontan bertanya, "Kalian membawanya kembali ke kota Perak?" Suara tua itu menjawab setelah 2 detik, "Kau tidak terkejut? Selama ini tujuan eksplorasi kami adalah menemukan manusia lain seperti kita. Dan kami benar-benar menemukannya 42 tahun lalu. Itu memang mengejutkan, tapi aku sering melihat Nona Justice, Tuan Hankman, dan yang lainnya. Aku sering mendengar tentang kerajaan Loen dan 7 dewa ortodoks. Bukankah itu bukti jelas bahwa ada manusia lain di luar kota Perak, dengan kota dan negara mereka sendiri?" Derek menggaruk kepalanya, dan, karena belum berpengalaman, pura-pura terkejut. "Aku tidak terpikir soal itu. Ini sungguh luar biasa. Ternyata, selain penduduk kota Perak, masih ada manusia lain." Suara tua itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Apakah pendidikan di kota Perak sudah sebegitu buruknya?" Tanpa menunggu Derek bicara, ia melanjutkan dengan nada lelah, "Kami mengundang orang itu ke kota Perak sebagai tamu dengan sangat hati-hati. Setelah dipertimbangkan, ia setuju. Kami mengawalnya dengan ketat sepanjang perjalanan pulang, tapi ketika hampir sampai di kota Perak, dia tiba-tiba menghilang. Kami mencari kemana-mana, tapi tak menemukannya. Setelah kembali ke kota Perak, semua anggota timku mulai gila satu persatu. Mereka kehilangan kendali. Semuanya, tak satu pun tersisa. Dewan 6 mencurigai kami terkontaminasi sesuatu, dan bahwa orang itu bukan manusia sama sekali, melainkan roh jahat, monster. Maka, mereka mengurungku di sini. Kadang mereka datang untuk memeriksa keadaanku, tapi tak pernah memberitahu apa yang salah, dan tak pernah membebaskanku." Derek menghela napas berat. "Apakah Anda masih ingat seperti apa rupa pria itu?" "Dia tampak sangat biasa, tak ada yang menonjol. Pakaiannya juga sama seperti kita. Kecuali aku ingat bahwa dia seorang pria, aku tak bisa mengingat wajahnya sama sekali. Namun, para tetua mungkin bisa menggunakan kemampuan Beyonder untuk melihat kembali wajahnya dari sisa ingatanku yang kabur." Jawab suara tua itu dengan nada kesakitan setelah berpikir lama. Derek lalu bertanya santai, "Apakah dia menyebutkan namanya? Apakah dia bilang dari mana asalnya?" Suara tua itu menjawab singkat, "Dia bilang namanya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat, "Amon." Minggu pagi, di distrik pabrik. Dalam 2 hari terakhir, Klein dan Mike telah mengunjungi banyak tempat di Isborog, di bawah bimbingan Patua Kohler. Akibatnya, Mike menyaksikan 5 atau 6 orang berdesakan dalam satu kamar, dan itu bukan yang terburuk. Di daerah termiskin di Isborog, sebuah kamar biasa bisa menampung 10 orang. Pembagian hak pakai lantai dan waktu, siang atau malam, membuat reporter itu terperangah. Lebih parah lagi, kemiskinan tak mengenal jenis kelamin. Di tempat-tempat itu, pria dan wanita hidup berhimpitan, tanpa bisa menaati norma sosial. Berbagai peristiwa yang seharusnya dibawa ke pengadilan, terjadi setiap saat. Baik pria maupun wanita, semuanya selalu berada di bawah ancaman kekerasan. Kotor, sesak, bau, itulah kesan paling objektif. Aku curiga hampir semuanya menderita parasit serius. Karena rumah-rumah di sini sudah sangat tua, dan berada di distrik yang paling kumuh, tidak satu pun tersambung ke saluran pembuangan. Kotoran, air seni, muntah, dan sebagainya berserakan di mana-mana. Setiap rumah hanya punya satu kamar mandi umum, atau bahkan lebih buruk, setiap jalan hanya punya satu toilet umum. Mereka bekerja sangat keras setiap hari, tapi hanya cukup untuk mengisi perut tanpa bisa menabung. Begitu menganggur beberapa hari saja, mereka akan jatuh ke jurang tanpa harapan. Aku rasa mereka bahkan tak takut mati, asal masih ada sedikit saja harapan. Tulis Mike dalam naskah laporannya. Selain itu, sang reporter juga terkesan oleh para gelandangan yang berkeliaran di jalanan tengah malam, para gadis yang berdiri kaku di tepi jalan atau di bar, serta para pemabuk yang kehilangan kendali. Mereka tak menahan diri dalam kekerasan, dan tak memikirkan masa depan. Semua itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ia pun menjadi semakin diam.